Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Selamat tanggal 8 bulan 9 2021. Iya. Tanggal 8 bulan 9 2021. Besok bagus ya. Besok tanggalnya 09 2021. Wah. Ya, tapi ya semua hari baik ya. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan September, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday. Many happy return of the day ya. God bless you all. Ya, selamat ulang tahun dimanapun berada. Ya, tetaplah percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan ya. Kalau bahasa toba, kalau ada ulang tahun, kalau bahasa toba apa ngomongnya ya? Selamat ulang tahun. Misalnya kalau ada ulang tahun, ya ucapannya apa? Memang kadang-kala susah ya. Bahasa ini memang ada yang khusus, ada yang spesifik, tapi juga kadang ada agak sulit diterjemahkan ya. Ya. Saya selamat ulang tahun. Kalau selamat Horas. Terus kalau diterjemahkan dari kata happy birthday, happy bersukacita ya. Bergembira di hari ulang tahun ini ya. Jadi kalau mau bilang apa caranya ya, Tuhanlah memberkati ya. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harap pada Tuhan. Jadi selamat ulang tahun bagi teman-teman yang sedang juga berduka cita oleh karena ditinggal oleh kekasih, ditinggal oleh teman dekat, ditinggal oleh belahan-belahan jiwa di masa-masa ini. Ya, saya juga mengucapkan ya, kuat ya dalam Tuhan. Ya, Tuhan mengerti apa yang kita alami dalam hidup ini, dan segalanya ada di dalam kontrol Tuhan ya. Kiranya Tuhan ya menolong dan memberikan kekuatan. Hari Minggu lalu saya memakamkan seorang hamba Tuhan ya, pendeta muda marga Saragi di Lubuk Pakam ya. Ya sedih juga ya, sedih, umurnya 64 tahun lebih sedikit, langsung dari rumah sakit Bina Kasih dibawa ke pemakaman. Sedih juga. Lalu nanti hari ini saya juga akan bersama dengan teman-teman, bersama dengan hamba Tuhan akan memberangkatkan jenazah seorang kekasih, pendeta Nedi Simbolon ya, Gembala Gereja Bethel Indonesia Pulau Brayan. Gereja Bethel Indonesia Pulau Berawan itu
di Medan termasuk salah satu gereja yang sudah cukup lama ya. Kalau saya ingat-ingat dulu, mungkin itu yang agak lama GBI di kota Medan ya. Sesudah gereja Bethel Indonesia Jalan Sewampu yang digembalakan oleh almarhum Pendeta MD Mangunsong. Baru kemudian juga beliau juga menggembalakan di GBI Pulau Brayan yang kemudian digembalakan oleh Pak H.E. Aritonang dan Pak Nedi Sidauruk ini adalah anak mantu dari Pak H.E. Aritonang ya. Begitulah betapa singkatnya hidup ini. Singkat ya, tapi apa boleh apa mau dikata ya, kalau sudah terjadi. Saya hanya berdoa biar kiranya keluarga dan jemaat ditolong oleh Tuhan di sana. Ya, karena itu ayo di hari-hari belakangan ini semua jemaat, teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya. Seperti Dave Andrew dari Papua Barat bilang begini, puji Tuhan, salam sehat selalu dari Papua Barat. Ya Pak Andrew ya, Pak Andrew. Kita sehat-sehat ya, sehat Bapak ya, sehat Bapak di sana ya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, di Papua ada banyak teman-teman ya. Ada yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati terus ya. Jadi bagi yang ulang tahun, selama ulang tahun ya, jaga kesehatan. Dan kemudian juga yang ditinggal oleh kekasih, saya mengucapkan turut berduka cita. Dan bagi yang mencari pekerjaan untuk melanjutkan nafkah kehidupan demi kebutuhan, ya Tuhan memberkati. Ya Pak Oktober ya memang ya beliau meninggal ya. Ya kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong semuanya ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita sekalian dimanapun kita berada. Ya baik, saya baca firman Tuhan dulu ya. Dari Mazmur pasal yang ke-108. Ada Mazmur Daud. Saya baca semuanya firman Tuhan ini ya, biar kita dengar lalu kita kita bersyukur. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya,
Aku hendak beria-ria. Aku hendak membagi-bagi Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah, oh haleluya, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Oh haleluya. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, luar biasa Mazmur ini dari Daud ini ya. Bagaimana dia bersyukur. Dia bilang di sini, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah jiwaku. Ternyata bagi Raja Daud itu bersyukur itu bagi Raja Daud itu terkait dengan hati, terkait dengan jiwa. Ya, hampir seluruh kitab Mazmur memang bilang begitu, jiwaku, hatiku. Ya, bicara mengenai hati dan jiwa itu berarti yang paling dalam, yang paling inti dari seluruh kehidupan. Semuanya bersumber dari hati, ya, yang paling dalam hidup ini. Orang di sekitar kita nggak tahu isi hati kita kan. Ya. Kegetiran jiwa kita juga orang nggak tahu. Ya, seperti dulu pernah saya nyanyi lagu ini kan. Ya, ini. Nah, gini. Tak seorang tahu kesusahanku, hanyalah Tuhan Yesus. Tak seorang tahu kesusahanku, glory haleluya. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Glory, haleluya. Ya, jadi urusan pemazmur selalu bilang itu bahwa terhubung dengan Tuhan itu selalu terkait dengan jiwa, ya, dengan hati. Maka dibilang sini, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus, bangunlah hai kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ini hebat dasar. Aku mau membangunkan fajar. Fajar itu sih pasti muncul, ya. Tapi kenapa harus dibangunkan? Artinya kita lebih dulu bangun sebelum matahari terbit. Itu dia. Aku mau bersyukur. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan, dan bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setia besar sampai ke langit, kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi Ayat 4 ini menarik, ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kalau pikir-pikir, ya, kapan kita bisa nyanyi di antara suku-suku bangsa? Kapan kita bisa nyanyi di antara bangsa-bangsa? Ternyata, ya, hari-hari ini kita bisa menyanyi di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram. Orang bisa menyanyi antara bangsa-bangsa, antara suku-suku bangsa. Ya, kita bisa menyanyi, memuji-muji Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk itu, ya. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Pak Gembala, kok bisa kasih waktu setiap saat untuk melayani? Ini kan baru-baru ini, kan. Ya, kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, ya. Membaca ayat sedikit, ya, membaca firman. Ada nggak yang benar? Ada. Yang dengar pertama itu Tuhan.
yang dengar pertama. Ya Tuhan, ya karena keinginan kita dekat dengan Tuhan. Inilah doaku, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan, kepadamu. Ya, Tuhan yang pertama dengar, ya, baru ya teman-teman itu, ya jemaat dengar, ya. Lalu kalau nggak ada yang dengar bagaimana? Ada juga makhluk-makhluk lain yang dengar, ya. Karena itu semasih ada waktu bermazmur, memuji Tuhan, Tuhan masih dengar, ya. Karena itu asal memang jiwa kita itu terfokus sama Tuhan aja, ya. Tinggikan Tuhan, ya, karena segalanya karena Tuhan. Pengalaman Daud itu seperti itu, ya. Selalu dia fokuskan Tuhan, ya. Karena lalu ditulis pengalamannya di sini tentang Gilead, tentang Sikem, Sukot, tentang Manasye, Efraim, Yehuda, Moab, Edom, Filistia. Semua itu diucapkannya, ya. Diucapkannya apa? Karena memang Raja Daud punya pengalaman-pengalaman khusus dengan semua itu. Pengalaman dengan keluarga, pengalaman dengan orang-orang tua di atasnya, bagaimana dia mengalaminya. Ayat 12 katakan, bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Ada masa-masa tertentu bagi Daud, seolah-olah dia dibuang, seolah-olah dia tidak berdaya. Lalu dalam doa syukurnya itu, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan kami, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ya, Daud mengakui, sungguh-sungguh dia mengakui bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib pengajar, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Ya, jadi Tuhan, Daud itu selalu menyanyi, memuji Tuhan karena segalanya dia yakin betul begini, segalanya karena Tuhan, segalanya karena Tuhan. Biarlah hatiku terus memuji-muji Tuhan, karena segalanya terjadi hanya oleh karena Tuhan saja. Ya, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Ya, itu yang dikatakan oleh Daud dalam firman Tuhan ini. So, karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya,
hari-hari ini jangan pernah kita melupakan Tuhan ya. Pagi-pagi benar kita bangun ya. Ayo jemaat ya, jam 4:30 bangun ya. 4:30 bangun. Bangun ya, berdoa. Menyanyi. Ya kalau nggak bisa nyanyi gimana? Saya nggak bisa nyanyi Pak Pendeta. Ya sudah. Ya boleh sambil dengarkan nyanyian ya. Silakan. Saya nggak ngerti. Ya sudah. Boleh sambil nyanyikan nyanyian ya, bersama dengan saya ya. Silakan. Yang penting itu hati kita, jiwa kita datang pada Tuhan. Sebab hidup ini kan memang betul hanya karena Tuhan saja. Karena Tuhan saja. Kalau Tuhan menutup, siapa bisa buka? Kalau Tuhan sudah membuka, siapa bisa tutup? Kalau Tuhan sudah ngangkat, siapa bisa yang menurunkan? Ya, karena itu tetap kita, ayo mari datang sama Tuhan. Setia datang sama Tuhan. Jangan lupa tetap datang kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat jemaat dan buat teman-teman semua. Kiranya Tuhan berkati Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Oleh karena mereka sedang mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup mereka. Baik Tuhan yang bekerja di Papua, yang bekerja di Kalimantan, yang bekerja di seluruh Sumatera Utara, bekerja juga di berbagai tempat, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat yang bekerja, baik David di Kalimantan, Firman di Kalimantan, Tuhan tolong. Pak Ramos di Papua, Tuhan tolong. Ibu Teti dan juga dengan Satria yang ada di Sumatera, Palembang, Tuhan tolong. Dan anak-anak kami juga di berbagai tempat, Tuhan tolong. Mereka yang belum mendapat pekerjaan tetap, Bapak, baik menjadi pegawai negeri, menjadi PNS, Tuhan jamah. Dan Tuhan biarlah juga berikan mereka kemampuan untuk selalu mencari Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan buat Indonesia, jamaah Bapa, kota kami, kota Medan, bangsa kami Indonesia, pemerintah kami. Juga berdoa buat seluruh gereja dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan bahwa segala kuasa dari tangan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhanlah Allah kami yang setia menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan bela kasih karunia Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ingat masa PPKM, masa pandemik ini membuat kita masuk dalam lingkungan yang baru, kebiasaan yang baru, dan ingat mindset kita juga harus mempunyai mindset baru ya. Kita nggak bisa lagi berpola pada pengalaman lampau. Sekarang ini kita harus datang pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Bila Tuhan masih memberikan kesempatan, kita pasti jumpa. Dan saya selalu katakan, kenapa saya lakukan semuanya ini? Karena because I love you. Karena saya mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Amin, amin, amin.